seperti yang saya tidak usah ragu tentang data yang diinformasikan dalam diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random. Kalian balik lagi di channel Mekril Sumigar, channel yang terus setia dalam berbagi informasi, trik, dan cara pengajuan dalam hal pinjaman uang ataupun pundi rupiah di aplikasi pinjaman uang online. Bosku, seperti dalam video ini, kembali lagi saya akan berbagi untuk kalian yang sedang membutuhkan talangan dana atau dana pinjaman. Berbicara pengajuan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online, ada 3 data utama yang harus kalian siapkan. Yang pertama ialah KTP, kartu tanda penduduk tentunya. Saya menyarankan untuk KTP elektrik ya bosku. Yang kedua ialah buku rekening bosku. Sebaiknya gunakan buku rekening kita sendiri. Dan yang ketiga ialah kartu seluler atau kartu handphone kita. Sebaiknya gunakan kartu seluler yang sudah aktif, digunakan minimal 2 tahun terakhir untuk pemakaian. Dan pastikan juga bahwa ketiga syarat utama yang tadi saya sebutkan memiliki data yang sama. Karena itu juga ikut menentukan ACC tidaknya pinjaman kita di aplikasi pinjol atau pinjaman online. Selebihnya untuk trik dan langkah pengajuan, tinggal simak dan ikuti saja trik yang akan saya bagikan di dalam video ini bosku. Oke bosku, sebelum kita ke tutorial pengajuan, bagi kalian yang baru pertama kali gabung atau menyaksikan video di channel ini, terima kasih banyak karena sudah berkunjung. Dan terima kasih juga kepada subscriber setia di channel ini. Khusus bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar supaya kalian terus mendapat notifikasi ketika saya memberikan informasi atau video terbaru. Bisa juga kalian share bila kalian merasa video seperti ini banyak dibutuhkan teman-teman kita yang lagi membutuhkan talangan dana. Bosku, aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini belum terdaftar di OJK, artinya masih bodong atau ilegal. Nah, perlu kalian ketahui, aplikasi pinjaman online ilegal itu cenderung lebih cepat, lebih mudah dalam memberikan dana pinjaman atau pinjaman uang kepada para peminjam atau debiturnya. Mendengar pinjol ilegal, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya masalah dalam mengembalikan dana pinjaman yang kita terima dari aplikasi tentunya. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo, aplikasi pinjol ilegal. Sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar. Namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal. Oke bosku, sudah cukup jelas ya informasi bagi kita atau para peminjam di aplikasi seperti ini. Namun setiap orang memiliki pikiran dan sikap yang berbeda. Jikalau saya pribadi, saya berhutang, saya akan membayarnya.
Baik bosku, mari kita menuju ke aplikasi akan saya bagikan kepada kalian kali ini. Ialah aplikasi yang terus memberikan dana pinjaman sampai dengan saat ini. Ialah aplikasi pinjaman online dari Tunai Cair. Guys, ini adalah aplikasinya, Tunai Cair. Kalian bisa lihat aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Kalian bisa download atau unduh melalui Play Store. Atau bisa juga kalian download unduh melalui link deskripsi video ini. Karena link download nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bosku, sebelum kita otak-atik aplikasi dari Tunai Cair ini, untuk mendapatkan pinjaman atau pundi-pundi rupiah dari aplikasi ini, tentunya saya akan perlihatkan kepada kalian terlebih dahulu, atau saya akan pastikan kepada kalian bahwa aplikasi ini atau aplikasi Tunai Cair benar belum terdaftar di OJK. Nah bosku, kalian bisa lihat ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 2 Maret 2022. Dan di sini tentunya nama-nama atau perusahaan aplikasi yang terdaftar di OJK. Di sini saya akan scroll pelan-pelan ke bawah sambil kalian melihat apakah aplikasi Tunai Cair ini terdaftar atau menjadi salah satu anggota fintech lending berizin di OJK sampai dengan 2 Maret 2022 update terakhir dari OJK. Di sini saya scroll saja pelan-pelan sambil kalian bisa melihat, dan jikalau teman-teman atau kalian sempat melihat, bosku, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, di sini saya scroll lagi. Sini sengaja saya scroll pelan-pelan agar supaya tidak ada aplikasi yang terlewat. Bisa kita simak bersama bahwa aplikasi Tunai Cair belum terdaftar di OJK. Karena saya tidak melihat untuk aplikasi ini. Di sini jumlah aplikasi terdaftar 102 aplikasi. Oke bosku, kita kembali dan mari kita mendulang pundi-pundi rupiah dari aplikasi ini. Di sini tinggal saya klik buka saja karena saya sudah mendownload terlebih dahulu untuk aplikasinya. Bagi kalian bisa download melalui link deskripsi video ini atau melalui Play Store, kalian bisa unduh langsung secara gratis. Di sini klik saja konfirmasi, berarti Anda menyetujuinya. Di sini ada semacam pernyataan pengungkapan, biasanya untuk hal-hal atau fitur yang diakses oleh aplikasi di perangkat kita. Di sini diantaranya lokasi, folder, kamera, dan ponsel. Itu akan diakses oleh pihak aplikasi. Klik setuju saja. Kemudian klik lagi izinkan. Izinkan. Klik lagi izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Izinkan, bosku, kalian bisa lihat ini adalah akses galeri kita atau isi galeri handphone kita. Klik izinkan saja. Sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu untuk perangkat yang kalian gunakan. Di sini tinggal kita mencantumkan saja nomor handphone yang kita gunakan. Dan saya sarankan kepada kalian, cantumkan nomor handphone pada perangkat yang kalian pakai dalam melakukan pengajuan. Kemudian klik saja masuk akun dianggap setuju, kita centang terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita klik dapatkan kode OTP. Dan kalian bisa lihat pada tampilan di atas, di sini jumlah pinjaman maksimal yang bisa kita dapatkan di aplikasi Tunai Cair ini tidak main-main, sampai dengan 20 juta rupiah. Ini merupakan jumlah yang paling besar yang bisa kita pinjam di aplikasi ini. Namun setiap orang itu akan mendapatkan nilai pinjaman berbeda-beda tergantung dari nilai skor kredit kita masing-masing. Klik saja dapatkan kode OTP. Kita menunggu kode OTP dari pihak aplikasi Tunai Cair. Sambil menunggu, pastikan kalian mengikuti semua trik dan langkah yang saya berikan agar supaya pinjaman kalian di ACC dan tidak ditolak di aplikasi ini. Klik saja izinkan. Secara otomatis tercantum pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya tinggal klik saja masuk akun. Ada kebijakan privasi yang harus kita baca terlebih dahulu. Bosku, saya sarankan kepada kalian agar supaya membacanya. Beri centang konfirmasi, berarti Anda menyetujui. Kemudian selanjutnya klik saja setuju. Kita langsung diminta untuk verifikasi identifikasi wajah. Langsung saja kita mulai verifikasi. Klik izinkan untuk aplikasi ini mengakses kamera di perangkat kita. Nah bosku, sudah selesai untuk identifikasi wajah saya. Kemudian selanjutnya tinggal kita ambil foto untuk KTP kita. Untuk pengambilan gambar yang pertama tidak boleh terpotong, tidak boleh buram, tidak boleh menggunakan cahaya dari handphone kita. Klik mulai. Kita akan diarahkan pada proses atau tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga di sini kita diminta untuk mengisi beberapa data lagi. Langsung saja kita isi untuk informasi yang diminta. Bosku, untuk trik pengisian di nomor kontak darurat, di sini saya sarankan kepada kalian gunakan nomor kontak darurat dari orang terdekat kalian. Bisa orang terdekat berupa ayah atau ibu kalian, kakak atau adik, atau pasangan kalian. Nah, setelah selesai semua diisi seperti ini, kita klik saja ajukan. Kita akan diarahkan pada tahap yang keempat atau tahap yang terakhir. Bosku, di sini tinggal kita berikan saja informasi akun bank kita untuk pinjaman 20 juta rupiah ini.
agar supaya kita bisa mendapatkan pinjaman 20 juta rupiah dari aplikasi ini atau aplikasi tunai cair. Oke, di sini saya langsung saja untuk mengisi nama bank yang saya gunakan sesuai dengan yang tertera di buku rekening saya. Bosku, kalian bisa lihat ada beberapa bank yang sudah bisa menerima pinjaman dari aplikasi tunai cair ini. Di sini banyak sekali pilihan perbankan. Kalian bisa pilih sesuai dengan bank yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Bank BRI, sehingga saya harus memilih untuk Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kemudian pada kolom selanjutnya kita diminta untuk mencantumkan nomor rekening. Perhatikan bosku, untuk nomor rekening di sini diminta bagi kita untuk ketik 2 kali atau secara berulang. Hal ini agar supaya meminimalisir kesalahan pengetikan. Sebab sayang sekali jikalau kita salah memasukkan nomor rekening sedangkan untuk data kita sudah diterima atau di ACC. Oke, langsung saja saya cantumkan untuk nomor rekening saya. Kemudian saya cantumkan kembali untuk nomor rekening yang sama. Di sini copy saja. Kemudian salin dan pastikan pada kolom yang berikutnya atau kolom di bawahnya. Dan setelah selesai semua seperti ini, bosku tinggal klik saja simpan. Otomatis kita sudah mengajukan pinjaman di aplikasi tunai cair. Bosku, informasi kepada kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya kalian kondisikan perangkat kalian. Untuk cara mengkondisikan perangkat, kalian bisa berkomunikasi melalui nomor WA yang saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, semoga informasi dari saya kali ini bisa membantu kalian yang sedang mencari talangan dana. Intinya di aplikasi ini, kalian mengikuti saja semua trik yang saya berikan tadi. Besar kemungkinan kalian bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Oke bosku, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai kita berjumpa kembali bosku.